Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikria dengan NIM 21082050047 dari kelas atau jurusan Akuntansi Syariah 3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akad salam PSAK 103. Pembahasan pertama yaitu tentang definisi akad salam. Akad salam adalah akad jual beli muslah fi'ih atau barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh muslam ilaihi atau penjual, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, ada karakteristik akad salam. Di antaranya ada harga spesifik, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan aset yang dipesan sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi. Kemudian dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiyar, yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Dalam hal ini, jika pembeli melanjutkan transaksinya, tidak ada yang harus dipermasalahkan karena si pembeli menerima barang dari penjual. Namun, jika pembeli membatalkan transaksinya dengan alasan barang cacat atau ada sesuatu hal, maka dari pihak penjual memiliki hutang kepada pihak pembeli. Dan hutang tersebut harus dibayarkan dengan mengembalikan dana atau mengirimkan barang yang sesuai. Akad salam ini memiliki dua jenis salam. Yang pertama salam, yang kedua salam paralel. Salam merupakan transaksi jual beli di mana barang yang dijual belikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Sedangkan salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi bai. Salamnya itu antara pemesan dan penjual, dan antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal demikian dapat menjurus kepada riba. Paralel salam dibolehkan asalkan eksekusi kontrak salam kedua tidak tergantung pada eksekusi kontrak yang pertama. Dasar hukum dari akad salam ada dua, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama dari Al-Quran, ada dari Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Kemudian ada dari hadis yang berbunyi, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. HR Bukhari Muslim. Dari kedua dasar hukum akad salam tersebut, akad salam dalam Islam diperbolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan dari Islam. Selanjutnya ada rukun akad salam, dibagi menjadi tiga. Yang pertama pelaku, yaitu adanya pembeli dan penjual. Yang kedua adanya objek akad, barang yang akan diserahkan, dan modal salam yang berbentuk harga. Dan yang terakhir ada ijab kabul atau kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Dalam akad salam ada ketentuan syariah dibagi menjadi tiga, yaitu pelaku, objek akad, dan barang. Yang pertama
pelaku dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penjual dan pembeli, dan yang kedua ada cakap hukum atau berakal dan dapat membedakan. Maksudnya ini cukup umur untuk melakukan transaksi, bukan di bawah umur seperti anak kecil. Dan yang kedua ada objek akad, ada modal salam. Modal salam ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, modal harus diketahui jenis dan jumlahnya. Dan yang kedua, berbentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk aset perdagangan. Beberapa ulama menganggap boleh. Dan yang terakhir ada modal salam, diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh utang atau merupakan pelunasan utang. Hal ini adalah untuk mencegah praktek riba melalui mekanisme salam. Dan yang ketiga ada barang. Barang dibagi menjadi 4. Yang pertama, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Maksud dari dijelaskan spesifikasinya itu jelas bentuk barangnya, beratnya, warnanya, ukurannya, volumenya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada penyerahan dilakukan kemudian. Penyerahan dilakukan kemudian maksudnya setelah akad itu terjadi, pembeli membayar kepada penjual namun barang belum ada. Kemudian barang itu akan dikirim setelah barang itu jadi. Dan yang ketiga ada pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Jika pembeli ingin menjual barangnya, tidak boleh menjualnya sebelum barang yang dipesannya itu diterima ke pembeli. Dan yang terakhir ada tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya ada karakteristik PSAK 103. Yang pertama ada entitas dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual. Salam paralel. Entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan pihak lain untuk menyediakan barang tersebut dengan cara salam. Syarat salam paralel ada dua. Yang pertama ada akad antara entitas atau pembeli dan produsen atau penjual terpisah dari akad antara entitas atau penjual dan pembeli akhir. Dan yang kedua, akad tidak saling bergantung atau ta'aluk. Ketentuan salam paralel. Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dari akad pertama. Kemudian ada tujuan dan ruang lingkup PSAK 103. Tujuannya yaitu pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi salam. Yang kedua, ada ruang lingkup. Ruang lingkup dibagi menjadi dua, yaitu pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang dilakukan transaksi salam, baik sebagai penjual atau pembeli. Dan yang kedua ada pernyataan ini tidak mencangkup pengaturan perlakuan akuntansi atas ligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad salam. Hal yang membatalkan akad salam ada 3. Di antaranya yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Dan yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang terakhir, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli membatalkan. Hikmah dari akad salam ini, manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan perolehan barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.
Akun pada akuntansi pembeli dan penjual. Akun pada akuntansi pembeli dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama akun laporan posisi keuangan neraca. Akunnya antara lain piutang salam, persediaan atau aset salam, piutang kepada petani. Yang kedua, akun laporan laba rugi, yaitu ada keuntungan, penyerahan aset salam, ya, kemudian kerugian penyerahan aset salam. Selanjutnya, akun pada akuntansi penjual dibagi menjadi dua, akun laporan posisi keuangan atau neraca dan akun laporan laba rugi. Akun laporan posisi keuangan neraca diantaranya hutang salam atau kewajiban salam, persediaan atau aset salam, hutang kepada LKS. Kemudian yang kedua ada akun laporan laba rugi, diantaranya keuntungan penyerahan aktiva, kemudian ada kerugian penyerahan aktiva, dan ada kerugian dari salam. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Untuk itu saya meminta maaf jika dalam video ini banyak kekurangan atau dalam pembawaan materi saya kurang baik. Mohon dimaklumi karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.